Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hai guys, pernahkah kita mendengar bahwa cabang olahraga bisa menjadi jalan hidayah seseorang untuk kembali kepada pangkuan Islam? Dan tahukah kita siapakah tokoh yang berhasil memerankan aktivitas cabang olahraga sehingga bisa menjadi wasilah seseorang untuk kembali ke dalam pangkuan Islam? Ya, tokoh itu adalah seorang habib, seorang ustadz, seorang ulama, seorang kiai, seorang guru yang gelar habibnya adalah Habiballah. Dia itulah Rasul kita, Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwanya terjadi pada saat di kota Mekah ada seorang yang sudah sangat tenar dengan kekuatannya, orang yang sudah sangat masyhur dengan prestasinya sebagai seorang pegulat yang tak pernah terkalahkan sepanjang sejarah kota Mekah. Dia itu adalah Rukana. Suatu hari ketika Rasulullah SAW berpapasan dengan Rukana, Rasulullah kemudian langsung menanyakan kepada Rukana dengan satu pertanyaan, "Hai Rukana, tidakkah di hatimu ada rasa takwa kepada Allah?" Takwa di sini maksudnya adalah takut. Rasulullah menanyakan langsung adanya rasa takut kepada Allah terhadap diri Rukana karena dengan posisinya sebagai orang yang masyhur, dengan kekuatannya, dengan popularitasnya sebagai seorang pegulat yang tidak pernah terkalahkan itu, tentu saja di dalam jiwanya sudah tertanam perasaan superior. Memang bagi Rukana di kota Mekah tidak ada yang takut. Oleh karenanya Rasulullah langsung menukik pada lubuk hati yang paling dalam, apakah ada di hatimu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Rukana kemudian menjawab dengan santai, "Bagaimana mungkin aku punya rasa takut kepada Allah ya Muhammad, sedangkan kepadamu yang mendakwahkan manusia kepada Allah saja aku tidak percaya." Maka Rasul menukas, "Jika aku tunjukkan sesuatu yang dahsyat kepadamu, apakah kamu kemudian akan punya rasa takut kepada Allah?" Kata Rukana, "Boleh saja." Lantas Rasulullah pun menawarkan, "Baik, kalau begitu mari kita gulat." Rukana pun kemudian tertawa sinis. "Gulat ya Muhammad?" "Iya." "Apa upahnya?" Di sini Rasulullah kembali masuk pada kalimat yang kedua. "Justru aku menawarkan kepadamu, jika kau memenangkan pergulatan ini, kau berhak mendapatkan hadiah seperti yang kau inginkan. Tetapi jika kemudian aku yang memenangkan pergulatan ini, maka aku minta maharnya, hadiahnya adalah keislamanmu." "Oke, baik kalau begitu." Maka terjadilah pergulatan antara Rasulullah SAW dengan Rukana. Setelah bersiap maju beradu, kemudian ternyata Rasulullah berhasil menjatuhkan tubuh Rukana, menekan perutnya dengan siku Rasul SAW sehingga Rukana tidak berkutik. Kata Rukana, "Lepaskan aku." Masih tidak percaya Rukana bahwa orang yang berhasil mengalahkannya adalah seorang Muhammad. Maka ia minta diulang, bahkan sampai kali yang ketiga. Setelah kali yang ketiga inilah kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah di hatimu masih ada rasa takut kepada Allah ya Rukana?" Rukana masih agak gamang untuk menjawab. Maka Rasulullah SAW kemudian menyebutkan ada satu lagi yang lebih dahsyat. "Apa itu ya Muhammad? Lihat pohon itu." Lantas pohon itu dipanggil oleh Rasul SAW. Melihat pohon itu bergerak, maka Rukana kemudian mengatakan, "Ini pasti bukan perkataan seorang penyihir."
Kau pasti adalah Rasul utusan Allah. Dalam sejarah ini disebutkan Rukanah kemudian berislam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berdasarkan kisah ini, maka sebagai muslim kita bisa mengambil pembelajaran bahwa olahraga adalah merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai seseorang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan gemar menjalankan sunnahnya, tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita pun harus memelihara kesehatan kita dengan berolahraga. La yu'minu ahadukum hatta hawahu tibaan 5 ji'tubi, kata Nabi. Belum beriman seseorang di antara kamu kecuali ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Rasulullah SAW membawa ajaran berolahraga. Sudah tiba masanya bagi kita orang-orang beriman untuk menjaga kebugaran tubuh kita dengan tetap berolahraga. Hanya dengan berolahraga, tubuh akan menjadi sehat. Dengan tubuh yang menjadi sehat, maka aktivitas nafkah batin kita kepada pasangan kita menjadi sangat maksimal. Kalau itu terjadi, niscaya rumah tangga kita akan sakinah, mawadah, warahmah. Salam sehat, salam seks berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.